Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar balap motor, sambutlah kembali kami dalam liputan eksklusif dari dunia MotoGP. Kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang bukan hanya tentang kecepatan dan strategi, tapi juga tentang kerendahan hati, kewaspadaan, dan pertarungan melawan ekspektasi, baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Kisah ini berpusat pada seorang pembalap yang namanya sudah terukir sebagai salah satu yang terbaik di era modern, Francesco atau biasa disebut Pecco Bagnaia. Juara dunia 2 kali yang baru saja melewati salah satu tantangan terberat dalam karirnya. Namun yang menarik, perjuangan ini tidak hanya terjadi di lintasan, melainkan juga di dalam benaknya. Grand Prix Catalan di Barcelona, sebuah sirkuit yang seharusnya menjadi rumah kedua bagi Pecco, tempat di mana ia mengukir 2 kemenangan spektakuler tahun lalu. Namun kali ini atmosfernya terasa berbeda, ada yang ganjil. Sejak sesi latihan, motor Pecco tidak menunjukkan performa terbaiknya. Setiap putaran terasa seperti pertarungan. Setiap tikungan bukannya menawarkan cengkraman, justru memberikan sensasi ketidakstabilan. Kekhawatiran itu mencapai puncaknya saat kualifikasi. Hasilnya sungguh mengejutkan, bahkan bisa dibilang mengecewakan. Pecco Bagnaia, sang juara bertahan, harus puas memulai balapan dari posisi ke-21. Jauh di belakang rekan setimnya Marc Marquez dan tertinggal 1 detik penuh di sesi sprint, sebuah kekalahan yang terasa begitu pahit bagi seorang pembalap dengan kaliber seperti dirinya. Di pedok, para mekanik bekerja tanpa henti, data demi data dianalisis. Setelah motor diubah, semuanya untuk menemukan solusi dari teka-teki yang seolah tak terpecahkan. Pecco duduk diam, matanya menatap kosong ke kejauhan. Ada semacam bayangan keraguan yang menyelimutinya. Harapan yang ia bawa dari balaton, sirkuit di mana ia merasa sangat nyaman dengan motor barunya, seolah sirna begitu saja di Barcelona. Ia datang dengan keyakinan, namun kenyataan memukulnya telak. Saya datang dengan penuh keyakinan bahwa saya akan merasa seperti di rumah sendiri, bisiknya pada timnya. Tapi ini adalah salah satu akhir pekan tersulit yang pernah saya alami. Tidak hanya tahun ini, tapi sepanjang karir saya bersama Ducati. Pernyataan itu terdengar begitu jujur, begitu rentan, seolah semua gelar dan kemenangan masa lalu tidak ada artinya di hadapan tantangan yang satu ini. Hari balapan tiba, ketegangan memenuhi udara, penonton di tribun tak bisa berhenti bertanya-tanya, mampukah Pecco bangkit? Mampukah ia membuktikan dirinya lagi? Di sisi lain, Pecco memilih untuk membuang semua ekspektasi itu. Ia memutuskan untuk hanya fokus pada satu hal, balapan itu sendiri, bukan hasil, bukan posisi, tapi sensasi di atas motor. Lampunya padam, start balapan dimulai. Dari posisi ke-21, Pecco tancap gas, sebuah manuver yang berani di putaran pertama membawanya langsung melesat. Satu persatu ia mulai menyalip pembalap lain. Dari posisi ke-21, ia naik ke 18, lalu ke 15, dan secara menakjubkan ia sudah berada di posisi ke-12 saat putaran pertama usai. Ini adalah sebuah keajaiban, kecepatan yang tiba-tiba muncul, perasaan yang hilang kini kembali. Apa yang berubah? Di balik layar, timnya melakukan penyesuaian kecil namun signifikan. Mereka mengganti lengan ayun motor. Perubahan ini dipadukan dengan cengkraman yang lebih baik berkat tangki bahan bakar yang penuh, memberikan Pecco kepercayaan diri yang ia butuhkan. Ia terus melaju, manuvernya agresif tapi terukur.
Peko melibas tikungan dengan keyakinan yang tidak terlihat selama akhir pekan. Ia menyalip pembalap di depannya dengan ketenangan seorang juara. Namun balapan ini bukan tanpa perjuangan. Ketika mencoba menyalip Fabio Quartararo, ia memaksakan diri. Ban belakangnya mulai kehilangan cengkraman. Saya terlalu memaksakan diri, kenangnya. Quartararo lebih baik dalam mengendalikan ban belakang dan di putaran-putaran terakhir saya semakin kesulitan. Meskipun demikian, Peko tidak menyerah. Ia terus berjuang mengelola ban dan menjaga posisinya. Saat bendera kotak-kotak dikibarkan, ia finish di posisi ke-7, sebuah hasil yang luar biasa jika mengingat titik awalnya. Namun, di balik kebangkitan dramatis ini, Peko memilih untuk tidak euforia. Ia menolak untuk memberikan harapan palsu pada dirinya sendiri. Kepada media, ia berkata dengan nada yang begitu bijak dan penuh kehati-hatian, "Saya tidak ingin memberi diri saya harapan palsu lagi. Saya sangat yakin akan tampil baik di sini, tapi nyatanya tidak. Kami akan pergi ke Misano dengan hati-hati. Kita tahu betapa uniknya trek itu, cengkramannya memang kuat, tapi kita harus dalam kondisi prima." Pernyataan itu menunjukkan kedewasaan dan pengalaman. Peko belajar bahwa kemenangan atau perbaikan sesaat tidak menjamin kesuksesan di masa depan. Setiap sirkuit adalah tantangan baru. Setiap balapan adalah pertarungan yang harus dihadapi dari nol. Ia tidak ingin terjebak dalam jebakan ekspektasi yang telah membuatnya kecewa dari awal akhir pekan ini. Pada akhirnya, kisah Peko Bagnaia di Barcelona bukan hanya tentang naik dari posisi ke-21 ke posisi ke-7. Ini adalah kisah tentang seorang juara yang belajar untuk tidak terlalu berharap, untuk tetap membumi, dan untuk menghadapi setiap tantangan dengan kewaspadaan dan kerendahan hati. Ia telah membuktikan bahwa kebangkitan itu mungkin. Tapi ia juga mengingatkan kita bahwa jalan menuju puncak seringkali dipenuhi dengan pelajaran yang lebih berharga daripada kemenangan itu sendiri. Dan bagi Peko Bagnaia, pelajaran itu adalah waspada terhadap harapan palsu dan fokuslah pada perjuangan di hadapanmu. Itulah tadi berita dari Peko Bagnaia. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe MGP Gacor untuk berita-berita terupdate lainnya. Dan jangan lupa gaspol! Sekarang di channel MGP Gacor, bersama kita raih prestasi yang gemilang dan besar.